Ibu, saudara-saudari sekalian untuk memperhatikan kedua gambar tersebut. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan kedua gambar tersebut, maka pertanyaannya adalah apakah persamaan dari kedua gambar tersebut dan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Kita mulai dulu dari persamaannya ya. Sama-sama terlihat ada seorang pria, benar ya, yang memegang palu yang cukup besar. Kemudian di hadapannya sama-sama ada besi, betul ya Bapak Ibu ya? Satu dalam bentuk mobil, sudah berwujud mobil. Satunya masih dalam bentuk besi mentah begitu ya. Itu mungkin persamaannya, atau mungkin ada yang ingin menambahkan persamaan yang lain. Dipersilakan. Oke, cukup mungkin. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira perbedaannya apa dari kedua gambar tersebut? Satunya merusak yang bagian atas Ibu ya. Sedangkan yang satunya membuat, menempa ya. Istilah dalam pandai besi menggunakan menempa. Kita lupa tadi, ada satu persamaan lagi. Sama-sama memukul, betul ya? Besinya sama-sama dipukul. Yang atas memukul mobil itu, yang bawah juga memukul besi itu. Jadi persamaannya adalah sama-sama memukul. Namun kita melihat bahwa ada perbedaan. Yang satu dipukul untuk dirusak, sedangkan yang satu dipukul untuk semakin apa Bapak Ibu? Kalau kita menempa besi, besinya akan semakin kuat, betul ya? Besinya akan semakin kuat. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Bapak Ibu. Ini khotbah atau apa ya? Selalu ada banyak pertanyaan. Jika Bapak Ibu adalah besi, maka pertanyaan saya adalah Bapak Ibu ingin memilih menjadi besi yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Ada yang memilih di atas? Boleh angkat tangan. Yang memilih di bawah? Mungkin semua ya. Mungkin semua ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dalam kehidupan kita, entah kita sadari atau tidak sebagai orang percaya, kita tidak ingin dipukul, dalam arti ditempa ya, bukan dalam arti dipukul negatif. Makanya ada satu pendeta bernama Lee Strobel, itu melakukan survei. Dia memberikan sejumlah pertanyaan. Memberikan satu pertanyaan kepada sejumlah orang. Pertanyaannya adalah, jikalau Anda punya kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan, maka apa yang ingin Anda tanyakan? Itu pertanyaannya. Jikalau Anda punya pertanyaan, kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan, maka apa pertanyaan yang Anda berikan kepada Tuhan? Dan hasil surveinya yang paling besar adalah, jikalau saya mempunyai kesempatan bertemu dengan Tuhan, yang saya ingin tanyakan adalah, mengapa ada penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar, mengizinkan orang Kristen, mengizinkan orang percaya untuk menderita? Mengapa? Itu pertanyaan yang paling besar jumlahnya. Jikalau pertanyaan itu dilemparkan kepada kita, apakah kita bisa menjawab Bapak Ibu? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik dalam tanda kutip? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita sukai? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang ingin kita hindari? Mengapa Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu sudah memilih gambar yang kedua ya.
Bukankah dipukul, bukankah ditempah itu menyakitkan Bapak Ibu? Seandainya bisa besi itu berbicara, mungkin dia bilang tolong hentikan. Saya tidak ingin diperlakukan seperti ini. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat di dalam pasal 5 ayat yang kedua. Di bagian akhir di pasal 2 itu kita menemukan bahwa pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Garis bawahi menerima kemuliaan Allah. Makanya orang akan bilang, haleluya, tepuk tangan puji Tuhan, kita akan menerima kemuliaan Allah. Masalahnya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, ada satu frase yang mungkin akan kita hindari, yaitu kesengsaraan. Bahkan anehnya dikatakan bahwa bermegah dalam kesengsaraan. Atau dikatakan kita bangga dengan kesengsaraan. Anehkah ini Bapak Ibu kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya bangga dengan kesengsaraan saya? Jikalau ada orang yang berkata begitu, maka kita bisa bertanya, mengapa kamu bangga? Untuk menjelaskan ini, saya akan mundur ke belakang, ke pasal yang keempat. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kita melihat di ayat yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan, apa Bapak Ibu? Karena iman. Sekarang kita mundur ke ke pasal yang keempat. Di Roma pasal 4. Apa judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Roma pasal 4. Abraham dibenarkan karena iman. Maka saya ingin bercerita sedikit tentang Abraham. Saya yakin cerita ini tidak asing karena sejak kita masih kecil, masih sekolah minggu, kita sudah diperdengarkan cerita tentang Abraham. Kita mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Nah, mengapa dikatakan bahwa Abraham itu adalah orang yang benar? Boleh ditampilkan slide selanjutnya, ya. Abraham adalah orang yang benar, mengapa? Boleh tampilkan slide selanjutnya, tolong, ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pandanglah langit, lihatlah tepi lautan. Pandanglah langit, engkau akan melihat bintang yang begitu banyak. Dan pandanglah lautan, tepinya, engkau akan melihat begitu banyak pasir. Maka begitu juga keturunanmu nanti. Kalau kita mundur dalam Kejadian 12, Tuhan berjanji bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah keadaan Abraham pada saat itu tidak memungkinkan sehingga janji itu digenapi. Bagaimana keadaan Abraham? Yang pertama dikatakan bahwa Abraham itu sudah hampir 100 tahun usianya. Kemudian dikatakan bahwa Sarah, istrinya itu sudah mengalami mati haid. Kalau istilah kedokteran menopause, ya. Tolong koreksi kalau saya salah, Ibu Dokter. Menopause, ya. Saya sampai googling, cari di internet. Apakah orang yang menopause masih bisa hamil? Jawabannya tidak bisa. Jika ingin jawaban lebih detail, tolong silakan tanya kepada Dokter Manly. Secara medis bisa dijelaskan. Itu keadaan yang dialami oleh Abraham. Tuhan menjanjikannya bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, sedangkan keadaannya dia tidak punya anak, bahkan dia tidak mampu untuk punya anak.
Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk coba berada di dalam posisi Abraham. Seandainya Tuhan datang kepada kita kemudian memberikan janji, tetapi kemudian kita melihat, mungkinkah ini terjadi? Saya mengajak kita untuk melihat Roma pasal 4 ayat yang ke-19. Itu menjawab pertanyaan yang ketiga, apa respon Abraham? Ternyata Abraham memiliki respon yang sangat baik. Dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu, Abraham jikalau menggunakan mata jasmaninya, sama sekali tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Sama sekali tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya sama sekali. Namun dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sekalipun, ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut apa yang telah difirmankan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita punya mata kita untuk memandang sekeliling kita dan menyadari bahwa hidup kita ini begitu rapuh dan begitu terbatas. Namun ingat bahwa kita punya mata yang kedua, yaitu mata rohani. Boleh ditampilkan. Mata rohani mampu melihat, menembus apa yang terbatas itu. Untuk melihat bahwa kita punya sesuatu yang melampaui apa yang terbatas. Kita punya sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita melihat di dalam sejarah kita beberapa kali orang Israel, orang pilihan Allah itu ragu ketika diperhadapkan dengan masalah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, Tuhan sebelumnya sudah berjanji bahwa aku akan membawa engkau keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, the promised land. Tanah perjanjiannya itu tanah Kanaan, di mana berlimpah susu madu di sana. Tetapi kemudian di dalam perjalanan ketika mereka keluar meninggalkan tanah Mesir, di padang pasir Bapak Ibu, mereka mengalami suatu kebuntuan. Di depan sana adalah laut, di kiri dan kanan adalah gunung, dan di belakang sana adalah tentara Israel, prajurit pilihan tentara Mesir. Dan apa yang terjadi? Mereka mengeluh dan mereka berteriak, apakah di Mesir kurang kuburan sehingga kami harus mati di sini? Kemudian Tuhan menjawab, aku akan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Dan akhirnya melalui Musa Tuhan membelah laut. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita menemukan begitu banyak masalah. Sampai akhirnya masalah itu mengaburkan bahwa Tuhan sudah punya janji bagi kita. Ini juga teguran bagi saya ya, bagi kita semua. Seringkali kita sudah diberikan janji pada Tuhan bahwa dari Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, tetapi ketika kita bertemu dengan masalah, janji itu hilang, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, pada bagian ini boleh ditampilkan slide selanjutnya. Kita adalah orang percaya. Abraham adalah orang percaya. Abraham sudah dibenarkan, dan di dalam teks kita diperlihatkan bahwa ternyata kita juga adalah orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu,
Mengapa Abraham dikatakan orang yang benar? Karena dia percaya. Dan mengapa kita dikatakan orang yang benar? Karena kita percaya. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah, apa hubungannya tentang status kita sebagai orang yang dibenarkan dengan tema kita, tahan uji? Apa hubungannya Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh tolong tampilkan slide yang sebelumnya tentang besi. Besi yang ditempa. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, pada gambar itu kita melihat dua orang yang sama melakukan hal yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, betul ya? Satunya untuk menghancurkan, merusak, sedangkan satunya untuk memperkuat, menempa. Bapak Ibu, kita adalah orang benar. Amin. Kita harus aminkan itu dulu. Kita adalah orang benar. Jikalau kita adalah orang benar, maka posisi kita bukan yang di atas, tapi posisi kita adalah besi yang di bawah, yang ditempa oleh penempa agung, yaitu Allah sendiri. Kita harus clear dulu. Sehingga ketika clear dalam hal ini, maka kita akan melihat bahwa karena saya orang benar, maka semua tempaan, semua penderitaan yang Tuhan izinkan itu bukan untuk menghancurkan saya, melainkan itu bertujuan untuk membuat saya semakin kokoh, semakin kuat. Jikalau seandainya pandai besi itu ingin membuat sebuah pedang, maka tujuannya berarti saya akan dibuat menjadi pedang yang kuat, pedang yang tajam, sehingga ketika saya bertemu dengan satu benda, saya tidak akan patah. Saya izin bertanya dulu. Minta maaf Dr. Medlin, saya harus bertanya karena tidak ada Dr. Greta. Kalau ada Dr. Greta, saya akan bertanya kepada Dr. Greta. Dr. Medlin adalah seorang dokter, benar ya? Iya. Apakah menjadi dokter itu sulit atau mudah? Sulit. Studinya, prosesnya, betul ya? Apalagi kalau mau melanjutkan menjadi ahli begitu ya, apa sih istilahnya? Spesialis, lebih berat lagi ya. Nah, saya mau tanya, kemudian di dalam proses itu, apakah Dr. Medlin kemudian mengeluh sampai mungkin ingin berhenti? Iya, hampir, tetapi tidak. Mengapa? Karena tahu akhirnya menjadi dokter. Iya, karena ada tujuan di sana ya, betul ya dokter ya. Ada tujuan. Seandainya tidak tujuan ya sudah. Dengan semua hal ini ya sudah, saya berhenti saja. Tetapi ada tujuan yang dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan membawa kita ke dalam suatu proses, ada tujuan. Betul ya. Tujuannya apakah mulia atau tidak? Boleh tolong tampilkan ke slide yang ke... Iya. Tujuan yang mulia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapakah pemilik mahkota yang agung? Pertanyaan retorik ya. Siapa pemilik mahkota?